Selamat datang di Jurnal bisa. jurnal jurnal kita. Jadi eh, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang eh, mental kesehatan mental, mental health. Iya, kesehatan mental. Kesehatan mental, iya. Maksudnya bukan apa ya, kayak lebih ke pengalaman kita gitu sih. Maksudnya pengalaman kita Menghadapi, ya. menghadapi kayak fase Terendah. terendah dalam kehidupan mungkin. Pasti pasti kamu sekarang menghadapi ya. Iya. Kurang sih. Ayo kamu dulu. Oke. Ada jujur nih berarti lah. Oke, waktu itu mungkin nggak lama sih, mungkin bulan lalu itu nggak tahu kenapa, mungkin juga lagi posisi, mungkin fisiknya lagi capek atau banyak pikiran gitu, juga nggak tahu. Waktu itu habis sholat maghrib terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kayak pengen nangis dulu gitu, nangis. Nah, waktu waktu mau nangis itu kayak nih hatiku pas anak rasa oh jangan nangis dulu. Ditahan. Kayak berusaha untuk menahan supaya air mata ini nggak netes gitu. Tapi ternyata akhirnya kayak setelah ada pemberontakan, ya wis nangis saya, maksudnya ya wis nangis dong ngono lho. Nah, setelah itu nangis Bisa keluar. akhirnya aku nangis, akhirnya kayak ya beberapa menit itu nangis ngono lho. Tapi setelah nangis itu akhirnya kayak tenang, lega, slow ngono lho. Padahal ya nggak tahu tadi naiknya itu kenapa, tapi ya nggak tahu tiba-tiba kok ya kayak masalah ganggu aja gitu. Soalnya nggak tahu ya, apa mungkin aku juga pernah, maksudnya kayak nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah yang di titik itu nggak ada masalah. Cuman mungkin karena kita kayak flashback ke Teringat kehidupan. masa lalu. Bukan masalah, tapi Enggak. kayak ke kehidupan. Maksudnya kayak proses kita hidup. Ngalamin apa aja gitu. Itu kan jadi kayak bikin langsung kita kayak merasa down. Tapi biasanya setelah nangis lega sih memang. Nah, lah sing yang setelah itu terus aku berpikir sih, oh iya ya, ternyata maksudnya kayak apa sih mesti tujuan kita kayak pura-pura kuat itu apa sih, ujung-ujungnya kayak itu cuma jadi bom waktu loh, sehingga Iya. teman-teman pasti bakal Pasti bakal meledak meledak. gitu loh. Nah, waktu dulu sebelum ini kejadian itu kayak punya prinsip, ya ternyata prinsip ini tuh salah. Dulu tuh punya prinsip, pokoknya Bukan salah sih, nggak cocok. mungkin masih belum menemukan ya, Iya. belum menemukan cara yang cocok, prinsip yang cocok lah. Pokoknya kalau sebesar apapun masalah kita, pokoknya masalah apa yang aku hadapi, itu pokoknya aku nggak boleh nangis. Bisa bisa mungkin jangan nangis. Maksudnya Karena biar kayak nggak lemah gitu. karena menurut gue aku nangis berarti aku nyerah, aku kalah gitu. Kayak seolah-olah nangis itu tanda kalau aku tuh sudah nggak kuat. Udah nggak bisa. Padahal nggak bisa. Nah, ternyata selama ini itu salah. Karena kita tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau kita sudah nggak baik saja, jadi ya wis ungkapin loh kalau kamu sudah nggak baik saja gitu loh. Ternyata Iya. itu yang bisa kayak Yang bikin lega justru itu. lega, mungkin nggak menyembuhkan permasalahan atau menyelesaikan masalah, tapi itu yang bikin lega. Setidaknya dirimu itu bakal plong gitu loh. Lek, pendapatmu ya apa? Sama sih. Garis besarnya sebenarnya sama. Cuman apa ya? Mungkin banyak faktor ya yang bikin apa ya? Yang bikin kita tuh jadi kayak punya, maksudnya kayak kesehatan mental kita tuh jadi kayak terganggu. Itu kan bukan cuman kayak kita kepikiran masa lalu, itu juga bisa kan. Terus kayak kita kurang bersyukur. Kalau menurutku sih lebih ke kayak kurang bersyukur sih. Soalnya apa ya? Mungkin belum bisa menikmati hidup ya. Iya, maksudnya kayak kurang syukurnya tuh kayak cuman sekedar oh iya sudah gini gitu. Cuman Iya. kayak belum bener-bener kamu tuh bisa merasakan, kamu bisa menikmati oksigen dengan ini tuh kayak belum bener-bener kamu syukurin. Ya, akhirnya kayak kita tuh kayak maunya pengen terus, pengen ini, pengen itu. Jadi Kayak tujuanku pokoknya ini harus ini. kayak Aku hidup itu banyak tuntutan loh. Padahal diri kita sendiri sih yang menuntut Iya, itu. padahal kan itu kan nggak perlu. Tuntutan tuh sebenarnya perlu untuk memompa sih. Maksudnya kayak untuk
men-challenge, tapi kita harus kayak bener-bener bisa memilah. Maksudnya tuntutan itu tuh apa ya, kayak bisa membawa kita ke tujuan kita apa enggak gitu. Kadang kan ada tuntutan, beberapa tuntutan yang justru membuat kita tuh nggak apa ya, nggak bener, bukan nggak bener sih, apa ya, membuat kita jadi kayak kurang apa ya, kurang menghargai sama diri sendiri gitu kan. Iya, ya itu kayak soalnya kita tuh nggak jadi orang lain, maksudnya nggak Heeh. sesuai dengan diri kita Jadi kayak gitu. untuk Mendapatkan biar pengakuan, untuk mendapatkan pengakuan kita harus menjadi orang lain. Orang Itu kan- lain. itu kayaknya harus dihilangkan dari kehidupan kita. Soalnya itu bener-bener kayak apa ya? Soalnya kalau mental udah sakit kan kadang, iya kalau kita masih bisa kayak ngontrol, maksudnya ngontrol masih ringan gitu. Kalau udah itu kan berarti kita butuh tenaga Iya. medis untuk ini kan, untuk nyembuhin. Soalnya kadang kan apa ya, kayak tantrumnya kadang-kadang nggak ini kan, nggak kenal waktu gitu. Iya. Kan kayak ujung-ujungnya nanti malah kayak depresi nggak Iya, sih? Depresi, depresi. gitu, ke stres gitu kan. Paling parah kalau sampai kayak bunuh diri itu kan. Itu kan mungkin itu kali ya pentingnya kita itu punya apa ya, punya teman sharing. Soalnya Teman kadang-kadang kan kita juga butuh ngobrol sama orang. Maksudnya nggak yang harus kita ngobrol tentang masalah kita, nggak cuman kayak apa ya, kayak ya ngomong biasa, maksudnya kayak biar kita kayak sejenak bisa terbebas dari itu masalah itu. Iya. Kan iya sama sih, kayak aku sekarang bikinnya gini sih, Pita. Apa kayak aku tuh kalau misal kayak weekend gitu ya, atau libur kerja lah, itu aku pengennya itu nggak cuma di kamar diem gitu, nggak pengen. Aku berusaha kayak gimana caranya biar aku tuh bisa ada temen ngobrol, karena di waktu kerja itu kayak setelah kerja pulang ya wis Udah sendiri lagi ya. Sebisa mungkin itu kayak Hindari. ada jeda, mungkin ada waktu luang itu aku harus ngobrol kayak sama ngobrol orang lain. sama teman. Karena kayak apa ya, ngobrolnya nggak penting pun itu bisa sebenarnya Bisa bikin relax gitu loh, relax, maksudnya nggak yang biar apa ya, nggak yang terlalu mikir kehidupan kita gitu loh maksudnya. Karena ya emang kita itu baiknya juga punya waktu sendiri atau me time kayak misalnya punya ya, Iya, mungkin me untuk time. ya untuk melihat hari ini tuh ngelakuin apa Iya, aja. ya sebulan sekali 2 kali bisa lah. Tapi juga kita tuh jangan membatasi, karena kita kan juga makhluk sosial. Kita nggak mungkin kok Nggak mungkin hidup sendiri. seintrovert apapun kita nggak mungkin kok Untuk hidup sendiri sendirian gitu. Karena kodratnya kita tuh emang udah makhluk sosial gitu loh. pasti ada gantung, emang bukan tergantung sih, pasti kayak ada sosialisasi sama orang lain, ada Itu harus, interaksi. untuk cuma say hi atau apa gitu. Terus kayak aku mikirnya gini sih, Bit. Kayaknya yang apa ya, orang-orang kan masih kurang apa ya, kurang apa ya, kurang mengerti sih, kayak lebih mementingkan kesehatan fisik nggak sih daripada kesehatan iya, mental. Nggak sih, padahal emang ya misalnya mental kita sudah terganggu itu akan berpengaruh ke fisik kita. Iya nggak sih? Jangan kan ke fisik dulu, kadang kalau cewek itu kan berpengaruh sama datang bulan itu kan. Kalau kita lagi stres ada datang bulan tuh Telat. jadi kayak telat, nggak Nggak teratur, lancar, gitu kan. Ya, itu kayak ternyata kayak kesehatan fisik tuh kadang aku mulainya mungkin karena kita yang mental kita dulu itu mungkin kan kita lagi apa ya, lagi nggak mood gitu, akhirnya malas makan, karena kayaknya bisa ternyata akhirnya lambung kita yang kena mah kena gitu mah. kan. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak fisik kita kan terganggu juga gitu loh. Ya yang penting memang itunya, kayaknya memang kita tuh harus mensugesti diri sendiri untuk baik gitu loh, maksudnya biar fisiknya juga Iya. nggak capek. Ya mungkin kayak kita tuh juga perlu apa ya, bisa menerima kalau emang kita lagi siap ya wis berarti kita bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau emang kita lagi capek atau apa ya wis istirahat dong loh. Iya. Nggak ada salahnya, Nggak ada salah. kan bukan berarti kita menyerah loh, ya istirahat gitu. Bila Kalau- jatuh bangkit lagi. Terus kayak itu loh, aku beberapa apa kemarin itu pernah lihat video sih, kayak orang yang mengalami depresi itu kayak yang sering tiba-tiba emosi, nggak bisa mengendalikan emosi gitu. Terus kayak katanya itu pendapatnya orang sekitar tuh bilang gitu, yo itu karena kamu aja kurang zikir, kamu itu aja sih kurang mendekatkan diri ke Tuhan gitu sih. Itu apa ya, itu bukannya itu kan akhirnya jadi kayak kita seakan-akan kita dicap
bahwa kita tidak pernah bahwa kita kurang agamis gitu kan. Jadi spiritualnya takutnya, kita tuh nggak ada. eh, mungkin itu balik lagi ke orang yang ini ya, kayak maksudnya orang itu kan kadang-kadang bisa nyaman dengan anggapnya zikir lah, bisa nyaman dengan itu, terus dia bisa plong. Tapi ada beberapa orang kan yang nggak bisa kayak gitu, maksudnya butuh orang lain, butuh ngobrol sama orang lain, atau mungkin butuh nge-game atau apa. Maksudnya orang-orang kan akhirnya pada akhirnya tuh beda-beda gitu loh, cara penyelesaian masalahnya dia gitu. Iya. Terus kan ya emang bener, mungkin itu salah satu bisa menjadi apa ya, menjadi opsi lah untuk misal aku lagi emosi ya wis aku baca istighfar sama iya. Tapi kan selain itu kita juga nggak menutup kemungkinan kalau juga ada jalan lain selain itu gitu loh. Iya benar banget. Karena ibaratkan kalau kita yos kita itu aja loh, kalau ada masalah doa aja deh ke Tuhan, pasti lega. Iya lega, tapi setidaknya kita selain kita sudah mengungkapkan, kita itu juga butuh didengar loh. Soalnya kadang-kadang kita tuh butuh makhluk, maksudnya apa ya, bukan makhluk yang nyata, maksudnya yang ada secara fisik itu visual, ada gitu tuh ada. Jadi kan mungkin barangkali kita butuh kayak apa ya sekedar tepukan atau apa ya, ungkapan nanti tuh bakal baik-baik aja gitu kan, Kasih semangat. beberapa orang tuh butuh kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa orang itu yang misalnya kita kayak depresi, stres atau gimana itu, oh berarti kamu tuh kurang religius, kurang mendekatkan diri sama Tuhan gitu kan, nggak ada juga kan. Tapi kayak apa ya, kayak kalau kita lihat di misal kalau kita sedang sakit secara fisik ya, kalau sakit kepala kan nggak mungkin kamu sholat aja nanti sakit kepalamu hilang, kan nggak mungkin. Kita tuh perlu obat, kita perlu ke dokter untuk menanyakan kenapa kok sering sakit gitu. Ya sama Itu aja kan kayak apa ya, perantara cuman jalurnya beda-beda kan. Jadi ya bukan berarti apa Berarti kita mengesampingkan urusan agamanya, bukan, tapi kayak apa ya, ya dibarengin lah, maksudnya ya ke dokter iya, ya ininya sholatnya iya ya nah terus kayak tentang ini tadi ya, karena kita kan makhluk sosial kan, kayak kalau misal kalau butuh teman ngobrol kamu ngobrol loh. Tapi kayak kadang kan ada sebagian ya mungkin ada temen yang ketika kita mau curhat tapi ternyata ya di kenyataannya tuh dia tuh yang curhat malah gitu loh. oh ya Nggak sih? Iya kan kadang kayak aku mau curhat ke dia, soalnya kita curhat itu malah curhat kita kepotong terus akhirnya gantian gantian dia gitu kan ya. Sebenarnya kayak itu agak enggak ini sih, maksudnya apa ya, soalnya kadang-kadang apa ya, orang yang pendengar yang baik pun kadang-kadang tuh butuh didengar. Dan kadang kita tuh kayak harus tahu waktu gimana ini dia udah selesai cerita apa belum. Kalau misalnya udah selesai ya misalnya kita mau gantian curhat nggak apa-apa, tapi kalau emang belum selesai ya jangan sampai lah kepotong terus gantian kita yang curhat, soalnya nanti nggak sama aja dong, nggak akhirnya nggak lega-lega kan akhirnya. Aku tuh gini Fit, aku tuh apa ya, padahal gini, kamu nggak perlu kok misalnya curhat di temenmu itu kamu harus ngasih solusi, itu nggak harus kok. Iya benar. Soalnya kadang yang mereka butuhkan atau yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma didengar. Iya, dengar sama kayak apa ya, kayak pengertian maksudnya. Perhatiannya. Ya kayak apa ya, istilahnya tuh kayak tepukan punggung. Semangati. Ikut merasakan, ya kan, kasih pelukan ya kalau sesama cewek ya. Iya, Maksudnya kalau bukan mukrim ya gitu. Terus kayak kadang kan gini Fit, apa sih aku pernah baca di psikologku kayak gini loh, kita itu sering diajarkan cuma public speaking, bagaimana caranya berbicara yang baik kayak gimana loh, ya kan, tapi kita tuh tidak diajarkan bagaimana dengan cara mendengarkan yang baik. Jadi kebanyakan kenapa orang banyak pandai berbicara tapi nggak pandai mendengarkan gitu. Padahal mendengarkan itu sama pentingnya loh. Kalau menurutku mendengarkan itu apa ya? Orang yang suka mendengarkan itu kalau menurutku apa ya, kayak mungkin orang yang suka mendengarkan tuh orang yang nggak punya skill public speaking yang baik. Jadi kayak seakan-akan itu jadi senjatanya dia. Kalau misalnya dia nggak bisa public speaking ya itu jadi kayak semacam kekuatannya dia. Ya wes, aku nggak pandai deh public speaking, ya usah aja di pendengar yang baik. Gitu. Jadi kayak semacam gitu. Ya sih kayak apa ya, kadang aku pribadi
agak nggak suka ketika kayak misal kita curhat ini lagi galau terus kayak curhat terus cuma responnya itu apa ya kadang kan sabar ya itu aduh nyebelin banget ya. iya aku ngerti Terus kalau nggak gitu gini, mending kamu gitu, aku lebih gini. Ya kan kekuatannya orang tuh beda-beda coy. iya sih. Iya kita tuh nggak bisa menyamaratakan kekuatan Iya. kita kuat di sini belum tentu teman kita itu kuat loh dalam keadaan kayak gitu terus kayak sih tadi kayak sing sabar ya Itu kayak mending diem aja deh daripada Iya, ngomong bener loh. sabar gitu. ngerti kok aku tuh kudu sabar itu yuk Iya. iya paham aku kudu sabar tapi kok mending nggak usah disebut nama loh Mending apa ya? Kayak ya udah emang mending diem aja sih. Kayak gak ada kata-kata yang iya terus kayak dia tadi kayak sing kepotong gitu loh itu kayak iki ku sing aku mau curhat loh tapi kok yo malah malah jadinya dia yang curhat aku tuh kadang ini kan orang-orang kan kadang sering cerita gitu ya, maksudnya kayak cerita maksudnya kayak minta solusi, minta aku harus gimana gitu. Itu kadang-kadang tuh aku memberikan solusi dengan sudut pandangku kan, cuma kadang-kadang tuh kayak beberapa waktu yang akan datang terus dia tuh kayak datang dengan permasalahan yang sama. Itu kadang-kadang ya walaupun aku mungkin dianggap mereka sebagai pendengar yang baik, cuman aku tuh orang yang ya kan dulu tuh masalahnya sepele sama kan, harusnya sama, jadi kan harusnya ya kapan belajarnya kalau kamu cuma nanya terus tapi padahal permasalahannya sama gitu loh, maksudnya gitu. Itu kadang-kadang yang bikin aku jengkel, cuman nggak tahu ya emang kebawa, nggak tahu sih karena mungkin pada akhirnya tuh kita jadi pendengar terus, jadi akhirnya ya udah ngasih solusi lagi akhirnya gitu. pernah sih Win, aku pernah di posisi kayak gitu kan kayak kita itu sudah berusaha peduli ya Iya. peduli tapi kayak seolah-olah yuk pedulian kita itu kayak Diajukan nggak di akhirnya kayak ya pasti kan kita juga sebagai manusia biasa kan ya orang rasa kecewa kan ya wes aku tak belajar awal kita kayak belajar cuma kan ya wes ya mesti kalau kamu nggak datang ke aku mesti nggak tanya ya wes aku nggak bakal tanya tapi kan dia sih nggak tega kan mesti kayak Iya. iya nggak sih kadang tuh kan ada ya pernah kan apa kayak apa aku lupa ya, nge-share apa gitu ya. Nah maksudku nge-share itu tuh biar orang-orang tuh tahu gitu loh, maksudnya tahu sama berita itu kan kayak dulu kan apa yang itu loh yang bisa hamil kalau berenang itu. Tapi kebanyakan orang tuh langsung kayak bacanya tuh kayak judulnya doang iya di headline. Terus akhirnya tuh kayak masa sih jawabannya tuh kayak masa iya beneran ya. Maksudku tuh jangan baca Jangan lihat, headline doang, maksudnya ini tuh maksudnya di share tuh biar kalian tuh tahu bisa baca isinya gitu kan, maksudnya biar nggak apa ya nggak dimakan mentah-mentah gitu loh maksudku. Cuman ya emang sih budaya membacanya itu kayaknya memang kita tuh kurang banget ya. Jadi akhirnya kayak sudah terkenal kok iya, jadi akhirnya kayak kita harus menjelaskan lagi gitu loh, maksudnya maksud kita tuh apa. Kok bahasnya jadi ini ya apa melebar kemana-mana. random ya random aja terus kayak ini sih Win, apa ya kayak semakin kesini tuh aku kayak merasa penting banget sih ternyata kita merawat mental kita gitu loh Iya. kamu semakin kesini kok wow ya penting banget. Dan kalau aku flashback nih kayak kuliah yo ternyata kayak materi yang pernah kita pelajari di mata kuliah itu ternyata berguna banget kok iki loh kayak ternyata ini ya ngono kayak sing konseling spiritual loh. Iya, aku nyesel sebenarnya nggak terlalu memperhatikan ini kayak ya contoh kecilnya ya ternyata kayak oh iya ya kita kayak diajarkan kayak menerima keadaan gitu aja kan itu ternyata pas waktu ini loh kayak praktek itu sekarang mana loh iya ya ini karena kita udah kan selesai kuliah akhirnya kayak dihadapkan dengan kehidupan yang sebenarnya masalah yang sebenarnya gitu kan akhirnya. Terus kayak belajar oh iya ya ternyata gini kan kayak kadang ngerasa oh iya ya aku beruntung deh kayak sudah itu aku baru ngerti gitu loh. Iya. Kalau misalnya ini sekalian